Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan granul mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dini Dwi Noviarianti dengan NIM 3118132 dari kelas 3C Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama yaitu pengertian, kedua ada kadar lembab, ketiga ada sifat alir, keempat ada kompresibilitas, dan yang terakhir ada distribusi ukuran partikel. Pengertian granul merupakan gumpalan-gumpalan dari partikel-partikel yang lebih kecil dengan bentuk tidak merata dan menjadi seperti partikel tunggal yang lebih besar. Nah, yang kedua ada kadar lembab. Kadar lembab menggunakan alat yaitu heating driving open. Nah, caranya gimana? Caranya itu timbang seksama 5,0 gram granul, lalu panaskan dalam lemari pengering sampai bobot konstan 105 derajat Celcius selama 2 jam. Perhitungannya itu W0 kurang W1 per W0 kali 100%. W0 sama dengan bobot granul awal, W1 sama dengan bobot setelah pengeringan. Nah, di sini ada prosedur alat yang digunakannya itu pertama yaitu serbuk granul, lalu timbang, lalu masukkan ke oven, lalu diamkan, lalu timbang lagi. Nah, syarat kadar lembabnya itu 2-4%. Nah, di sini ada yang ketiga itu sifat alir. Caranya itu timbang seksama 25 gram granul, tempatkan pada corong alat. Lalu uji waktu alir dalam keadaan tertutup, terus buka penutupnya dan biarkan granul mengalir lalu catat waktunya. Gunakan stopwatch, lakukan selama 3 kali. Nah, di sini ya menyiapkan granul. Nah, syaratnya itu 100 gram granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik atau kurang lebih 10 gram per detik. Nah, yang keempat ada kompresibilitas. Kompresibilitas menggunakan alat Jolting volumeter. Nah, caranya timbang seksama 29,5 gram granul, masukkan ke dalam gelas ukur dari alat Jolting volumeter, terus volume awalnya sama dengan 50 mili, hitung 100 ketukan. Nah, setelah 100 ketukan itu, lalu catat volume konstannya atau tidak bergelak lagi. Nah, persyaratannya itu jika persen pemanfaatan kurang dari 20%, keteraturan pabrikasi akan tercapai. Nah, perhitungannya itu ada KP sama dengan V0 kurang Vn per V0 kali 100%. Nah, KP sendiri yaitu persen penampatan atau kompresibilitas, V0 adalah volume awal, dan Pn adalah volume pada jumlah ketukan. Nah, ini ya prosedurnya. Syaratnya itu jika 100% pemanfaatan kurang dari 20%, keteraturan pabrikasi akan tercapai. Nah, yang terakhir ada distribusi aliran partikel. Nah, caranya itu bagaimana? Nah, caranya itu sejumlah 100 gram granul diletakkan di atas ayakan yang telah tersusun dan ditara. Mulai dari ayakan terkecil, MES 20, sampai ayakan besar, MES 100. Pada alat CP shaker, setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan, persen. Nah, distribusi aliran partikel menggunakan alat CP shaker atau kita sebut dengan ayakan ya, atau MES. Nah, begini. Nah, distribusi partikelnya itu kurang lebih 500 N dan MES-nya 20. Nah, persennya itu 15,2. Nah, yang 500 sampai 250, MES-nya itu yang 40, persennya itu 25,7, dan 250 sampai 180, MES 60. Nah, persennya itu 53,5, dan kurang lebih 180, MES-nya itu 80 dan 100, persennya itu 5,6. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.